Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali kita berjumpa dalam sarapan sapaan pengharapan. Semoga Bapak Ibu senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur untuk menyambut hari baru yang Tuhan beri. Kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur pagi ini ya Tuhan karena kami beroleh kesempatan kembali untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Maka ya Tuhan, berkatilah supaya perenungan firman ini boleh membuat kami semakin memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup beriman kami semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, tema sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema flexing kesalehan diri. Diambil dari bacaan Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 12. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini media massa dan sosial kita penuh dengan pemberitaan soal pamer gaya hidup mewah para pejabat atau pegawai pemerintahan. Ini bukan hal yang baru, karena di era media sosial saat semua diukur dengan postingan, sadar atau tidak sadar, banyak orang cenderung suka flexing atau pamer kehidupan. Apapun bentuknya, tidak melulu soal gaya hidup mewah. Faktanya kecenderungan ini juga dimiliki lintas generasi, segala jenis profesi, dengan berbagai macam bentuk aktualisasi diri. Ya, itulah manusia yang kadang lupa diri. Orang Farisi dalam bacaan kita juga sedang memamerkan sesuatu yang dimilikinya, yaitu kesalehannya. Dalam doanya, ia berani membandingkan dirinya dengan orang-orang yang masuk kategori sebagai para pendosa. Bahkan dengan terang-terangan ia menunjuk seorang pemungut cukai yang berdoa bersama dengannya. Ia menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih benar dibandingkan mereka. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Orang Farisi ini begitu bangga menyebutkan segala sesuatu yang dilakukannya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai orang yang saleh. Nah, dari masa ke masa, flexing tidak hanya berkaitan dengan urusan materi dan duniawi, namun juga seringkali menyangkut hidup keagamaan, bahkan kesalehan pribadi. Bapak Ibu dan Saudara, kesalehan bukan hal yang perlu untuk dipamerkan. Sebab itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang tidak perlu tahu betapa salehnya kita, apa yang kita sudah lakukan, dan bagaimana kita memperjuangkan hidup beriman kita. Karena yang perlu kita pastikan hanyalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan membuat kita memiliki kehidupan yang benar, berkenan, dan seturut dengan kehendak-Nya. Dengan kata lain, kesalehan tidak dibangun atas dasar pengakuan atau afirmasi orang lain. Dan itulah mengapa kita tidak perlu flexing kesalehan diri. Sebab kesalehan itu dibangun karena kita sadar bahwa kita perlu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin menjadi pelaku firman. Amin. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan betapa perlunya kami membangun relasi dengan Tuhan daripada sekedar memamerkan kesalehan pribadi kami kepada orang lain. Maka ya Tuhan, murnikanlah panggilan kami, bersihkanlah motivasi diri kami, sehingga hubungan pribadi yang kami bangun dengan Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan untuk pelayanan bagi Tuhan, kami lakukan sesuai dengan yang Engkau ajarkan dan teladankan kepada setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami juga hendak berdoa secara khusus untuk ibadah peresmian Pos Jemaat Tanjung. Kami bersyukur ya Tuhan untuk proses yang telah ditempuh selama ini, bahkan bertahun-tahun lamanya. Dan biarlah ibadah ini pun dapat kami maknai sebagai langkah awal bagi Jemaat Tanjung dan Jemaat Kediri untuk bersama melakukan pembangunan jemaat, sehingga Jemaat Tanjung boleh berkembang pada waktunya oleh karena karya Tuhan hadir di dalamnya. Maka ya Tuhan, berkati supaya ibadah peresmian Pos Jemaat Tanjung ini boleh mendatangkan kebaikan untuk setiap kami dan secara khusus Jemaat Tanjung yang merayakannya dengan penuh sukacita. Dan pagi ini kami pun siap untuk menjalani aktivitas karya kerja kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan akan selalu mengiring dalam setiap langkah juang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, dan tetap semangat, tetap sukacita, dan membagikan berkat Tuhan itu melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati.